jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi tambahan dan pengurangan. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran di mana peserta didik diharapkan hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, lalu menyelesaikan permasalahan dalam persoalan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung. Jadi setelah kalian belajar di pertemuan kali ini, materi tentang ini, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menganalisis ya operasi hitung dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, subbab yang pertama yaitu mengenai bentuk aljabar. Ini tuh sebenarnya sudah di pertemuan kemarin. Nah, Ibu akan nanya nih, kira-kira ada yang masih ingat nih? Ada yang masih ingat nggak mengenai bentuk aljabar itu apa? Biba, Bu. Boleh, Biba? Bentuk aljabar itu adalah bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel sebagai untuk mewakili bilangan yang belum diketahuinya. Nah, bagus ya. Kasih tepuk tangan dong untuk Biba. Nah, jadi benar ya apa yang tadi Biba katakan bahwa bentuk aljabar ini adalah suatu bentuk matematika yang ada variabelnya gitu. Di mana variabel ini untuk mewakili suatu bilangan yang belum ada nilainya. Seperti itu. Nah, di sini itu untuk mengingat kembali ya, Ibu ada word well. Jadi kalian mengerjakan atau untuk mengingat kembali lah ya materi mengenai pertemuan kemarin. Jika kalian paham dengan materi pertemuan kemarin, pasti kalian bisa mengerjakannya. Nah, di sini nanti ada beberapa kotak atau box. Nanti kalian pilih satu angka dan jawab dari persoalan yang ada di box tersebut. Satu-satu ya, mulai dari Habibah, lalu ke Dila, dan terakhir ke Erika. Siap? Siap, Bu. Oke, kita mulai. Nomor 5, Bu. Oke, Biba, nomor 5. Pertanyaannya, konstanta dari bentuk X ditambah 2Y min 3 adalah? Negatif 3, Bu. Negatif 3. Mari kita lihat. Wih, bener ya. Tepuk tangannya dong. Selanjutnya Alif mau? Nomor 1 boleh. Nah, lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya disebut dengan? Variabel. Variabel. Ih, bener juga ya, kasih tepuk tangannya dong. Bagus ya, ternyata banyak yang masih paham, masih mengingat materi pertemuan sebelumnya. Selanjutnya Teh, Jom. Nomor 2, Bu. Nomor 2. Variabel dari bentuk 2x min y tambah 4 adalah? X dan Y. X dan Y. Betul juga. Selanjutnya, Dila. Nomor 8, Bu. Nomor 8. Bilangan yang mengikuti variabel disebut? Koefisien, Bu. Koefisien, A ya. Betul juga. Kasih tepuk tangannya. Nah, selanjutnya, Alvina. Nomor 4, Bu. Nomor 4. Apa saja istilah-istilah dalam aljabar? Apa aja? Semua, Bu. Bentuk semua. Berarti ada apa aja? Suku, variabel, dan koefisien. konstanta, dan juga koefisien. Iya, ternyata benar semua ya jawabannya. Selanjutnya, Gina mau nomor berapa? 7, Bu. Nomor 7. Lucky 7 ya. Suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel disebutnya apa, Gina? Konstanta, Bu. Konstanta. Mari kita lihat. Betul ya. Kasih tepuk tangannya. Selanjutnya, Erika. Nomor 6, Bu. Nomor 6. Koefisien dari X pada bentuk 4X ditambah 5Y min 3 adalah apa? 4. Betul ya, kasih tepuk tangannya. Nah, di sini ada tersisa satu kotak lagi, nomor 3. Siapa yang mau? Jom. Boleh, Alif. Silahkan jawab ya. Manakah suku-suku yang sejenis dari 2A ditambah B min 4 ditambah A? Berapa jawabannya? 2A dan A. 2A dan A. Oke, berarti bagus ya, betul semua. Nah, selanjutnya
kita ke materi yang subbab kedua. Sebentar. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Di mana pada operasi penjumlahan dan dalam aljabar ini sama ya seperti operasi pada bilangan bulat. Jadi ada operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian dan juga pembagian. Nah, kita langsung saja. Nah, oh iya, sebelum lanjut ya, Ibu mau bertanya dong. Apakah kalian pernah gitu ya belanja bulanan sama ibu kalian? Pernah ya. Nah, di sini juga ada masalah nih. Ibu membeli bahan kebutuhan pada awal bulan, di mana membeli beras 25 kilo, gula 12 kilo, dan minyak goreng 8 liter. Pada pertengahan bulan, beras ibu berkurang 15 kilo, gula berkurang 6 kilo, dan minyak goreng berkurang 4 liter. Nah, kemudian ibu membeli 4 kilo beras, 3 kilo gula, dan 2 liter minyak goreng untuk menambah persediaan. Nah, kira-kira dapatkah kalian menghitung berapa persediaan bahan kebutuhan ibu sekarang? Ada yang bisa menjawab? Oke, tidak apa-apa ya. Jadi di sini itu ibu menunjukkan bahwa permasalahan atau yang sudah kalian lakukan bersama ibu kalian belanja bulanan atau di masalah ini tuh menunjukkan persoalan bentuk aljabar atau operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung ini kita ke materinya ya, bahwa operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangi koefisien antara suku-suku sejenis. Nah, kira-kira ada yang masih ingat gak suku-suku sejenis itu apa? Dila, Bu. Boleh, Dila? Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dengan masing-masing variabel memiliki nilai pangkat yang sama. Nah, kasih tepukannya untuk Dila. Jadi benar ya bahwa suku-suku sejenis itu perlu diperhatikan variabelnya yang sama dan juga nilai pangkatnya yang sama. Gitu. Jadi sebentar. Kita hapus dulu ya. Kenapa sih kita juga perlu memperhatikan nilai pangkatnya gitu ya? Karena kan di sini bisa dilihat contohnya misalnya x kuadrat ditambah 2x. Di sini ini kan variabelnya sama ya? Sama-sama x, tetapi pangkatnya berbeda. Ini sejenis atau bukan? Iya, kan tadi kalau suku-suku sejenis itu ketika pangkatnya juga sama. Ini tidak sama, berarti ini tidak sejenis. Ya, ini tidak sejenis ya. Nah, kita langsung ke contohnya. Nah, jadi tadi perlu diperhatikan bahwa ini tinggal menambahkan atau mengurangi koefisiennya saja ya, kalau sukunya itu sudah sejenis. Nah, di sini ada gambar 3 panda ditambah 2 panda. Jawabannya berapa, Keka? 5. Iya, 5 panda ya, betul. Atau ketika, karena kan ini aljabar ya, jadi kadang harus dimisalkan dengan variabel. Nah, di sini ibu memakai P variabelnya itu. Jadi 3P ditambah 2P sama dengan 5P. Nah, kita ke contoh ya. Ke contoh 1. Ibu tulis ulang ya, boleh? Ya. 4M ditambah 5M sama dengan berapa? 9M. Iya, betul ya, karena ini kan sudah sejenis ya. Jadi tinggal langsung menjumlahkan koefisiennya saja. 4 ditambah 5, 9. Lalu untuk nomor 2, 5A dikurangi 3A. Berapa jawabannya? 2A. Iya, betul ya, jawabannya 2A. Sampai sini paham? Paham. Apakah ada yang ingin tanyakan? Boleh, Gina? Untuk penjumlahan dan pengurangan, kalau sukunya tidak sejenis bagaimana? Nah, bagus ya pertanyaan Gina. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi kan tadi ini gimana ya kalau misalnya tidak sejenis gitu, apakah bisa dioperasikan? Jawabannya itu tidak bisa dioperasikan ya, karena syarat dari operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar itu harus sejenis. Itu khusus buat penjumlahan dan pengurangan aja ya. Jadi misalnya tadi nih contoh x kuadrat ditambah 2x sama dengan berapa? Ya berarti ya tetap aja jawabannya x kuadrat ditambah 2x. Jadi tidak perlu pusing-pusing ya berapa ya gitu. Jadi tetap aja jawabannya itu sendiri. Gimana? Bisa dipahami Gina? Ya Bu, terima kasih. Oke. Nah selanjutnya
Kita ke contoh yang nomor 3. Kita hitung sama-sama ya, boleh? Bisa? Oke, ini kan nomor 3 lumayan kompleks ya soalnya. Nomor 3 itu ada 2 dikali 3x min 4 ditambah 3 dikali 3x ditambah 5. Kita kali pelangi ya. 2 dikali 3x berapa? 6x. 6x. Lalu 2 dikali min 4? 8. Oke, negatif 8 ditambah 3 dikali 3x? 9x. 9x. 3 dikali 5? 15. Nah, kita tinggal kumpulkan suku-suku yang sejenisnya. Kalau 6x berarti yang mana juga? 9x. Terus yang ini min 8 sama 15. 6x ditambah 9x. 15x. Min 8 ditambah 15 berapa? 7. Betul. Berarti ini adalah jawabannya untuk persoalan nomor 3. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 4. Di sini kan tentukan pengurangan 7A ditambah 4B dengan 8A min 6B. Nah, karena kan di sini kita kasih kurung ya, karena ini ada satu kesatuan. Jadi 7A ditambah 4B dikurangi, karena di sini tentukan pengurangan. 8A dikurangi 6B. Nah, di sini Ibu mau kalian isi ya buat latihan di rumah. Ya, siap? Nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan tanyakan kira-kira berapa ya jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan kegiatan kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD, di mana kelompoknya itu akan dibagi ya sesuai dengan tes diagnostik yang telah kita lakukan. Ternyata di kelas ini itu ada 3 kelompok ya. Ya, jadi yang kelompok pertama ada auditori, yang kedua ada visual, dan yang ketiga ada kinestetik. Silahkan untuk auditori kelompoknya ada Alif dan Gina. Oke. Untuk kedua yang visual ada Dila, Enjum, dan juga Alpina. Dan yang terakhir ada Bibah dan Erika. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gimana? Udah sesuai ya. Nah, di sini Ibu akan bagikan LKPD, di mana LKPD-nya ini itu berbeda-beda ya setiap kelompoknya, tapi permasalahannya sama. Jadi dalam LKPD-nya ada permasalahan-permasalahan yang harus kalian kuasai dan bisa dikerjakan. Nah, di sini untuk kelompok 1 ya, ada auditori, nanti Ibu akan kasih link pembelajarannya ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, di sini dalamnya itu ada ilustrasi-ilustrasi gambar. Jadi nanti kalian mengerjakannya tinggal ada stiker, lalu digunting dan ditempel ya. Nanti kalian bisa pelajari isinya. Gitu. Dan terakhir untuk kelompok 3, kinestetik, ini nanti pakai media yang telah Ibu buat. Di sini sudah ada langkah-langkah dalam menggunakannya ya. Jadi silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Dan ini untuk medianya. Oh iya, untuk guntingnya mohon maaf Ibu lupa. Ini ya untuk guntingnya, hati-hati dalam pemakaiannya, jangan sampai terluka. Oh iya, untuk linknya udah Ibu kirim ya, silakan dicek. Presentasinya yang mana? Oh iya, untuk kelompok 1 nanti nomor 1. Ya. Permasalahan yang nomor 1. Ya. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, tinggal tempel-tempel aja ya. Iya, Bu. Nanti kalian presentasinya boleh iya berdua boleh. Ya, kenapa? Oh iya. Nah, jadi sesuai dengan permasalahan ya, di sini kan ada
12 tempat tidur. Kita misalkan dulu tempat tidurnya itu sebagai X. Ini positif atau negatif? Kalau positif berarti kita pakai yang biru. Berarti tinggal masukin yang lingkaran ini ada 12. Lalu selanjutnya ada lemari ya. Lemarinya 8. Lemari kita Y yang persegi. Misal-misalkan ya, Bu. Iya, jadi misal-misalkan terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Ya. Udah semuanya? Sudah, Bu. Oke. Nah, nanti kalian presentasikan ke depan ya mengenai jawaban, nanti diskusikan juga apakah jawaban dari setiap kelompoknya itu sama atau tidak. Siap? Tapi sebelum itu Ibu akan lakukan ice breaking terlebih dahulu. Jadi kalian berdiri ya. Sekarang berdiri. Nah, jadi ice breaking kali ini itu namanya konsentrasi. Jadi nanti kalian lakukan apa yang Ibu bilang. Oke, contohnya bisa tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke bawah. Kita ulangi lagi, tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke bawah. Tangan ke atas. Bagus ya, ternyata kalian konsentrasi. Sekali lagi, tangan ke atas. Kita putar-putar jari. Sekalian peregangan ya, biar nanti ke depan itu tidak kaku, biar lebih santai. Putar, 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 stop. Stop, stop, stop. Stop ya, Ibu bilang stop. Sekali lagi kita putar, 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 stop. Dah. Sekarang kalian duduk lagi. Nah, kira-kira siapa nih yang mau presentasi duluan? Boleh. Silakan untuk kelompok audio maju ke depan. Untuk perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok audio di sini akan membahas terkait jawaban yang terdapat dalam LKPD tadi. Dalam LKPD yang disajikan bahan ajarnya itu dalam video. Nah, ternyata dalam video tersebut dijelaskan terkait konsep awal mengenai aljabar dan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dan menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga kami itu dapat mengerti apa yang disampaikan oleh karakter yang ada di videonya tersebut. Nah, untuk penyelesaian soalnya akan disampaikan oleh Gina. Oke. Nah, untuk penyelesaian soalnya, dari soal itu kita misalkan dulu semen sebagai A, bata pres sebagai B, dan kayu sebagai C. Nah, kita kurangi dari soal tersebut menghasilkan 5A ditambah 50B ditambah 8C. Jadi, jumlah bahan bangunan setelah digunakan itu yaitu 5 sak semen, 50 bata pres, dan 8 batang kayu. Nah, apakah jawabannya sama? Sama. Ya, bagus ya, berarti benar. Silahkan. Terima kasih. Klik. Warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya? Visual, Bu. Oh, iya. Ulang. Siapa yang paling cepat? 1, 2, 3. Kinestetik dulu. Silakan ke depan. Nah, jadi ini media pembelajarannya. Dengan adanya media pembelajaran ini memudahkan kita dalam pemisahan model matematika dan memudahkan juga dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, bisa dilihat ya oleh kita. Jadi misalkan di persamaan satu itu adalah total barang di toko furnitur sebelum mendapat pesanan 12X ditambah 8Y ditambah 9Z, di mana di media ini kita misalkan X untuk lingkaran, terus Y itu persegi, dan Z-nya itu adalah segitiga. Nah, karena positif berarti kita ambil yang warna biru. Nah, lalu di persamaan duanya ini total barang di toko furnitur yang sudah dibeli oleh pembeli itu, pembeli 1 dan 2 itu 5X ditambah 4Y ditambah 7Z,
karena dikurangi, jadi persamaan kedua itu kita pakai yang warna pink. Nah, sehingga jumlah furnitur pada toko tersebut itu sekarang kita pasangkan yang bentuknya dan warnanya itu sama, sehingga didapat 7X ditambah 4Y ditambah 2Z. Jadi jumlah furnitur yang dimiliki toko tersebut sekarang adalah 7 tempat tidur, 4 lemari, dan 2 sofa. Ya, apakah jawabannya sama? Sama, Bu. Ya, kasih tepuk tangannya untuk kelompok kinestetik. Nah, selanjutnya yang terakhir kelompok visual, boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menjelaskan media yang kami gunakan, yaitu dalam LKPD-nya itu terdapat gambar ilustrasi yang menggambarkan permasalahan sehingga mudah bagi kami dalam memahami maksud dalam permasalahannya. Dan untuk jawabannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi total persediaan sayur Pak Alam sebelum terjual itu 4A ditambah 6B ditambah 5C. Kemudian terjual, sisa sayurnya itu 3A ditambah 3B ditambah 3C. Nah, Pak Alam itu menambah persediaan sayurnya, membeli 2A ditambah 3B ditambah 2C. Sehingga sekarang total persediaan sayur Pak Alam itu 3A ditambah 6B ditambah 4C. Jadi total persediaan sayur Pak Alam itu 3 kg wortel, 6 kg kubis, dan 4 kg sawi. Apakah sama jawabannya? Sama. Ya, kasih tepuk tangannya. Nah, bagus ya, kalian sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Nah, selanjutnya, nah tadi kan kalian sudah belajar kelompok. Sekarang ada latihan soal individu. Ibu ingin kalian mengerjakan soalnya, tapi jangan menyontek ya, untuk mengetahui apakah kalian bisa memahaminya atau tidak. Nah, di sini ada quizzes. Silakan kalian di HP sebentar, kita start dulu. Sebentar ya. Nah, silahkan kalian join lewat kode yang ada di layar. Silahkan 981846. Iya. Baru 2 ya, silahkan yang lainnya yang belum. Oke, 4. 3 lagi. Ayo, yang lainnya ditunggu. Udah? Belum. Yang belumnya silahkan. Kodenya di layar ya. Yang belum siapa di sini? Udah semua? Udah. Oke. Oh iya. Oh iya, udah semua ya. Kita mulai, udah siap? Siap, Bu. Silahkan mengerjakan.
Udah semua ya berarti udah ngerjakannya? Udah. Ya di sini sudah ada ya. Ternyata kalian betul semua ya. Nggak ada yang salah, berarti kalian paham sama apa yang Ibu sampaikan. Kasih tepuk tangannya. Oke. Dah. Nah, bisa dilihat ya. Di sini juara pertamanya ada Alvina, yang kedua ada Habibah, dan yang terakhir ada Erika. Sebenarnya di sini itu berarti siswa yang paling cepat ngerjainnya ya. Walaupun yang lainnya juga udah bener semua gitu. Berarti kalian bagus, kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya kalian isi refleksi ya. Dari tadi yang kertas yang udah Ibu kasih, silahkan isi refleksinya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan kumpulkan. Yang belakang. Tolong. Dan oh ya, LKPD-nya juga dikumpulin ya. Nah, alhamdulillah ya untuk pertemuan kali ini itu selesai. Nah, sebelum ditutup